Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia. Hari ini kita akan membahas tentang seluk-beluk logo ya, yang mana kelompok kami terdiri dari Fitri Amalia Husna, Khairun Nisa, Rizky Mahendra Putra, dan saya Robi Prabowo. Oke, nah, teman-teman yang berbahagia, kita tidak akan memperpanjang video ini, langsung saja kepada pembahasan. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian logo. Menurut Rustan menyatakan bahwa logo itu peningkatan dari logotype. Istilah logo baru muncul tahun 1937 dan kini istilah logo lebih populer daripada logotype. Logo bisa menggunakan elemen apa saja, baik itu berupa tulisan, logogram, gambar, ilustrasi, dan lain sebagainya. Banyak juga yang menyatakan logo adalah elemen gambar atau simbol pada identitas visual. Secara sederhana, logo dapat diartikan sebagai gambar atau huruf yang mempunyai makna tertentu. Logo merupakan unsur grafis yang meliputi huruf bergambar, simbol, dan tanda yang memiliki arti tertentu dan mewakili arti dari suatu perusahaan, daerah, perkumpulan, produk, negara, dan hal-hal lainnya yang membutuhkan sesuatu yang mudah diingat untuk mewakili nama sebenarnya. Brand atau merek tidak dapat dipisahkan dari logo, karena logo merupakan elemen utama dalam membentuk identitas sebuah perusahaan. Logo bukanlah hanya sekedar pelengkap atau formalitas dari sebuah perusahaan, karena sebuah logo mempresentasikan kepribadian perusahaan. Materi selanjutnya yaitu fungsi logo. Logo memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya yang pertama, identitas produk atau perusahaan. Identitas produk atau perusahaan merupakan fungsi utama dari sebuah logo. Logo adalah salah satu bentuk pesan dari suatu produk atau perusahaan yang dapat tersampaikan secara efektif. Sebab logo merupakan penggabungan dari realitas produk atau perusahaan menjadi bentuk pesan yang lebih sederhana, sehingga konsumen akan lebih mudah untuk memahaminya. Karena sebuah logo memiliki peran penting seperti ini, maka disarankan untuk membuat logo perusahaan dengan baik dan benar, supaya pesan yang ingin disampaikan oleh kita bisa benar-benar tersampaikan ke para calon konsumen secara efektif. Yang kedua yaitu membedakan satu produk dengan produk lainnya. Dengan memiliki sebuah logo, sebuah produk akan lebih bisa dibedakan. Sebab jika ada sebuah produk yang memiliki logo dengan tampilannya khas, unik, dan eksklusif, produk tersebut akan terlihat lebih mencolok dan mudah diingat oleh para konsumen, sehingga membuat produk tersebut berbeda dengan produk yang lainnya. Dengan adanya logo di suatu produk, hal ini dapat mempermudah konsumen untuk memilih satu produk yang paling memiliki kualitas terbaik. Sedangkan bagi pengusahanya sendiri, dengan adanya logo yang menarik, produk yang dijualnya akan lebih memiliki ciri khas sehingga lebih mudah untuk dipilih maupun diingat oleh para konsumen. Yang ketiga yaitu ukuran keaslian dan kualitas produk. Menurut beberapa ahli, logo memiliki arti yang lebih dari sekedar cap dagang yang membedakan sebuah produk dengan produk lainnya. Menurut mereka, logo juga bisa menjadi indikasi kualitas, posisi produk di pasar, keaslian produk, serta tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk atau perusahaan tertentu. Dengan kata lain, produk yang sudah memiliki nama besar atau sudah terkenal biasanya akan memiliki tingkat yang tinggi untuk ditiru oleh perusahaan lain dengan memanfaatkan beberapa karakteristik suatu produk tersebut. Namun, dengan mematenkan logo produk atau perusahaan tersebut, maka keasliannya akan terjamin dan akan selalu diketahui oleh semua orang. Materi berikutnya yaitu jenis-jenis logo. Adapun jenis-jenis logo yang pertama yaitu logo pictorial marks atau logo symbols. Logo symbols adalah icon atau desain berbasis grafis.
Biasanya logo ini tampak seperti emblem dan biasanya digunakan oleh perusahaan yang sudah mapan, sehingga orang-orang dapat mengenali model logo ini dengan mudah. Pictorial mark sebenarnya hanya sebuah gambar, karena itu jenis logo ini tidak terlalu disarankan untuk brand atau perusahaan yang baru saja dirintis. Yang kedua yaitu logotip. Logotip adalah bentuk logo yang terbuat dari susunan teks berisikan nama merek yang dapat dibaca dengan jelas. Sebutan lain dari logotip adalah wordmark. Jenis logo yang satu ini berbasis font dan hanya berfokus pada nama bisnis. Umumnya digunakan untuk perusahaan yang baru dirintis, misalnya startup. Mengapa untuk merek startup? Karena logo tipe ini berperan besar agar perusahaan dapat lebih mudah diingat dan dikenal oleh audiens. Logotip sendiri sangat disarankan untuk digunakan ketika sebuah perusahaan memiliki nama yang ringkas dan unik secara pelafalan. Sebagai contohnya yaitu Google dan Amazon. Selanjutnya yaitu jenis logo lettermark atau monogram. Lettermark atau monogram merupakan logo berbasis tipografi yang terdiri dari beberapa huruf yang disingkat. Umumnya yaitu inisial perusahaan, organisasi, dan yang semisalnya. Simbol dari huruf ini merefleksikan tentang kesederhanaan, tampak mudah dipahami dan diingat. Logo jenis ini sangat efektif untuk merampingkan nama perusahaan atau merek yang memiliki nama yang cukup panjang. Misalnya yaitu logo NASA. NASA sendiri memiliki kepanjangan dari National Aeronautics and Space, Karena terfokus pada inisial, font yang kamu pilih sangat penting untuk memastikan logo agar tidak hanya sesuai dengan perusahaan, namun juga terbaca saat hendak mencetak kartu nama. Apabila perusahaannya belum banyak diketahui, mungkin ingin menambahkan nama bisnis secara lengkap di bawah logo sehingga orang dapat mengetahuinya. Yang keempat yaitu jenis logo maskot. Jenis logo maskot yang biasanya tampil penuh warna itu terkadang seperti kartun dan memberikan suasana yang selalu menyenangkan. Logo maskot adalah cara terbaik untuk menciptakan juru bicara bagi sebuah brand. Maskot hanyalah sebuah karakter bergambar yang mewakili perusahaan. Anggap saja mereka sebagai duta terdepan dari sebuah merek. Contoh maskot yang terkenal adalah logo maskot KFC. Maskot sangat bagus bagi perusahaan yang ingin menciptakan suasana yang hangat, kebersamaan dengan mengajak keluarga dan anak-anak. Salah satu contohnya lagi adalah maskot-maskot tim olahraga seperti tim sepak bola Eropa. Yang kelima ada tipe logo abstrak. Tipe logo abstrak merupakan jenis logo dengan gambar bentuk khusus. Ketimbang dibuat menjadi gambar yang mudah dikenali seperti buah apel atau burung, logo abstrak adalah bentuk geometris tak konkret yang mewakili visi misi brand tersebut. Contoh terkenal dari logo abstrak yaitu lingkaran Pepsi terbagi dan bunga Adidas strip Y. Seperti semua simbol logo, tanda abstrak bekerja dengan sangat sempurna. Hal itu terjadi karena ia mampu menyusutkan brand kamu ke dalam satu gambar yang ringkas. Meskipun tampak berbeda, logo abstrak harus dikerjakan secara teliti agar dapat tampil unik dan mewakili pesan dari sebuah merek. Yang keenam ada jenis logo kombinasi. Logo kombinasi adalah logo yang terdiri dari kata kunci gabungan atau tanda huruf, tanda bergambar, tanda abstrak atau maskot. Gambar dan teks dapat diletakkan berdampingan, ditumpuk di atas satu sama lain, atau digabungkan bersama dengan membuat gambar. Misalnya Burger King dapat kita jadikan contoh untuk tipe logo yang satu ini. Selanjutnya ada logo font in a shape. Font in a shape atau font di dalam bentuk adalah jenis logo yang umumnya memiliki nama merek yang dituangkan ke dalam berbagai bentuk. Contohnya seperti bentuk persegi, persegi panjang, oval, dan yang lainnya. Kita dapat menemukan banyak brand menggunakan jenis logo ini, mulai dari Levi's,
Ford, Samsung, Mastercard, dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu logo emblem. Logo emblem ini terdiri dari font di dalam simbol atau icon. Kemudian ditambahkan lencana atau garis border. Logo ini cenderung memiliki tampilan yang tradisional. Logo ini juga membuat efek yang mencolok sehingga seringkali menjadi pilihan bagi banyak sekolah, universitas, organisasi, atau lembaga pemerintah. Selain itu, pada industri otomotif juga sangat menyukai logo jenis emblem ini dengan tampilan gaya klasik atau retro. Contohnya yaitu Harley Davidson, Toyota, Cadillac, dan lain-lain. Terdapat beberapa perusahaan juga yang secara efektif memodernisasi tampilan emblem tradisional seperti desain logo yang sesuai pada abad kedua. Contohnya yaitu logo Starbucks. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizky Mahendra. Untuk membangun sebuah brand, pengusaha wajib membuat logo perusahaan semenarik mungkin dengan kualitas yang tidak main-main. Hal ini penting dilakukan karena sebuah logo akan mampu mencerminkan identitas diri dari suatu perusahaan tertentu supaya bisa lebih dikenal oleh banyak orang. Sebagian besar logo perusahaan didesain berdasarkan filosofi cerita yang terkandung di dalamnya. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat juga logo perusahaan yang tidak mewakili identitas perusahaan. Tapi tentu hal ini sangat tidak dianjurkan untuk dicontoh sebab balik ke awal, logo merupakan salah satu cara yang penting untuk membangun sebuah brand perusahaan. Arti fungsi dari logo itu adalah suatu bentuk ekspresi dan bentuk visualisasi dari konsep perusahaan, produk, organisasi, dan institusi. Selain itu, logo juga merupakan simbol visual yang memiliki bentuk dari nilai strategis perusahaan tertentu. Maka dari itulah, logo termasuk dari sekian banyak desain komunikasi visual lainnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang alur pembuatan desain yang harus kita ketahui ya. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang alur pembuatan desain yang harus kita ketahui ya. Nah, yang pertama itu ada desain brief, di mana tahap ini itu desainer harus berkomunikasi sama kliennya secara jelas dan rinci terkait desain brief logo yang akan dibuat gitu. Jadi kita akan menanyakan, meminta klien itu untuk menceritakan tentang deskripsi umumnya gitulah ya, produk yang mau dia jual itu seperti apa, nama brandnya, tagline, informasi, jenis produk yang diunggulkan, dan lain-lain kayak gitu. Nah, selain itu kita tentukan pula gitu bersama klien gaya logo yang diinginkan klien itu seperti apa gitu. Jadi dengan jelas dan gamblang gitu ya, agar tepat sasaran. Nah, yang kedua, alur yang selanjutnya yaitu memahami instruksi desain brief. Setelah klien tadi memberikan cerita, memberikan desain brief kepada kita, tugas kita sebagai desainer yang pertama ialah membaca dan memahami desain brief tersebut. Setiap perusahaan atau produk itu memiliki keunikan tersendiri ya. Oleh karena itu, dengan memahami instruksi desain brief yang diberikan, kita sebagai desainer akan memiliki gambaran terkait logo yang akan kita buat. Nah, yang ketiga yaitu membuat sketsa. Sketsa ini istilahnya kita buat gambar kasarnya lah kayak gimana gitu kan. Mungkin bisa jadi kita lihat dari sekeliling kita, mungkin bisa jadi inspirasi buat pembuatan logo tersebut. Nah, yang terakhir yaitu mulai menggambar logo ya. Selain membuat sketsa, langkah yang baik seterusnya atau selanjutnya itu kita sebagai desainer langsung mendesain logo tersebut pada software desain agar ide yang sudah muncul tadi tidak hilang kembali. Nah, begitulah teman-teman. Nah, tambahan sedikit, jika usahakan dalam membuat logo ini itu jauhi dari penggunaan warna yang terlalu banyak atau font yang berlebihan atau elemen yang menumpuk gitu, karena
Hal ini akan membingungkan konsumen dan logo sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, Logo merupakan salah satu desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual sering disebut juga dengan desain grafis. Arti dari kedua kata ini sama, yaitu suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan sebuah informasi atau sebuah pesan dengan cara seefektif mungkin. Desain komunikasi visual untuk membangun sebuah brand perusahaan, pengusaha wajib membuat logo perusahaannya semenarik mungkin dengan kualitas yang tidak main-main. Hal ini penting dilakukan karena sebuah logo akan mampu mencerminkan identitas diri atau suatu perusahaan tertentu supaya bisa lebih dikenal oleh banyak orang. Maka dari itu, logo juga bisa disamaartikan dengan desain komunikasi visual. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.